Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirga Wiraditya, NPM 1957051011 dari kelas A. Saya akan menjelaskan tentang UAS saya, Desain Analisis dan Algoritma. Nah, di slide pertama ada materi DAA, yaitu ada 7. Yang pertama, Big O and Time Complexity. Yang kedua, Recurrence and Master Theorem. Yang ketiga, Divide and Conquer. Yang keempat, Divide and Conquer Part 2. Yang kelima, Dynamic Programming, MCM. Yang keenam, Graph. Yang ketujuh, Complexity Theory, P vs NP. Yang pertama, Big O and Time Complexity. Apa itu Big O and Time Complexity? Konsep dasar yang menunjukkan bahwa waktu berjalan suatu fungsi bertambah seiring dengan bertambahnya ukuran input. Nah, menjalankan kode di komputer. Menjalankan kode beberapa kali dengan ukuran input yang berbeda. Contohnya ada di sini. Bisa kita lihat. Nah, ini contohnya. Kompleksitas waktu. Suatu cara menunjukkan bagaimana runtime suatu fungsi meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input. Seperti ini contohnya grafiknya. Nah, notasi Big O. Suatu cara yang lebih matematis untuk mengekspresikan kompleksitas waktu. Nah, ini yang pertama ada O1 constant time, yang ON linear time, quadratic time, sama cubic time. Nah, di sini ada gambarnya bisa kita lihat. Nah, dari nilai BOO dan kompleksitas waktu, kita dapat membandingkan kinerja dua fungsi atau algoritma kode dan lain-lain dengan mudah berdasarkan kompleksitas waktunya. Meskipun pada kenyataannya, kinerja fungsi tergantung pada beberapa aspek lain seperti memori dan kompleksitas kode. Nah, di sini ada contoh gambarnya juga di bawahnya. Cara menentukan kompleksitasnya tanpa menjalankan program beberapa kali. Nah, di sini untuk caranya tadi, kode yang pertama bisa kita lihat. Nah, ini yang kode yang kedua bisa kita lihat di bawahnya. Nah, yang selanjutnya grafik kompleksitas. Nah, ini ada untuk contoh grafiknya, ada sangat banyak. Nah, yang pertama untuk deskripsinya ada konstan, logarithmic atau X full balance, binary search tree, ada linear, ada quadratic, kubik, eksponensial. Nah, notasinya di sini di bawahnya, Big O notation can be a combination of some notation above. Selanjutnya, recurrence and master theorem. Apa itu fungsi rekursif? Metode perulangan yang terjadi akibat pengeksekusian suatu fungsi yang mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Bisa jadi ia terus memanggil dirinya sendiri tanpa batas, atau mungkin dia akan berhenti jika kondisi tertentu terpenuhi. Urutan himpunan dan fungsi dapat direpresentasikan secara rekursif. Ada dua step untuk membuat relasi rekursif tersebut. Yang pertama, recursive step. Pada tahap ini, membuat aturan untuk menambahkan anggota baru dalam baris atau deret himpunan atau fungsi tersebut. Yang kedua, basic step, yaitu mengspesifikasi inisial member seperti baris atau deret, himpunan atau fungsi. Nah, selanjutnya di sini ada contoh relasi dari suatu deret. Bisa kita lihat. Nah, di bawahnya juga ada contoh relasi rekursif dari suatu fungsi. Selanjutnya, master theorem. Teorema master menyediakan buku masak untuk memecahkan masalah berulang dalam bentuk. Nah, di bawah ini bisa kita lihat ada contohnya. Jika Fn seperti ini untuk suatu ini, maka T-nya sama dengan segini. Bisa kita lihat ya. Nah, selanjutnya divide and conquer part 1. Bagaimana definisi algoritma yang baik? Apa saja aspeknya? Dua aspek algoritma. Yang pertama, analisis. Kriterian algoritma yang baik dan kompleksitas algoritma. Kompleksitas masalah
polinomial, polinomial non-deterministik, dan NP complete. Yang kedua, teknik desain algoritma. Yang pertama ada divide and conquer, backtracking, greedy, dynamic, programming, dan graph. Divide and conquer. Divide adalah membagi masalah menjadi beberapa submasalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula, namun berukuran lebih kecil. Conquer memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upaya masalah secara rekursif. Combine menggabungkan solusi masing-masing upaya masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Masalah yang bisa diselesaikan dengan teknik divide and conquer. Yang pertama ada binary search. Menemukan elemen dalam daftar terurut. Pertama, ambil elemen tengah daftar dan bandingkan dengan elemen yang ingin kita temukan. Jika sama, proses selesai. Akan ada 2 submasalah pada setiap langkah. Tetapi hanya pada yang akan dilakukan, menggabungkan solusi. Ada yang kedua, ada merge sort. Mengurutkan daftar menggunakan teknik sortir gabungan. Daftar dibagi menjadi 2 bagian. Setiap bagian akan diurutkan menggunakan teknik merge sort secara rekursif. Setelah dipesan, bagian-bagiannya akan digabungkan menjadi satu daftar tunggal. Nah, ini di sini ada proses merge sort. Algoritma dirumuskan dalam 3 langkah berpola divide and conquer. Berikut menjelaskan langkah dari kerja merge sort. Yang pertama, divide memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian. Yang kedua, conquer setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Yang ketiga, kombinasi. Mengkombinasikan 2 bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data berurutan. Nah, di kanan ini ada gambarnya, bisa kita lihat. Selanjutnya, menghitung kompleksitas waktu. Nah, yang pertama ada master theorem untuk divide and conquer. Maaf jika agak tidak terlihat. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama, subproblems to be processed. Jika B sama dengan subproblem exists atau problems divide into how many subproblems each step. Ada juga combine complexity. Nah, master theorem 2 untuk divide and conquer. Di sini ada contohnya, yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Selanjutnya, divide and conquer part 2. Menerapkan divide and conquer pada multiplication menggunakan teknik D&Q. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambarnya. Nah, di sini ada kompleksitasnya. Ada recursive calls and adsive. Selanjutnya, Karatsuba approach. Nah, di sini ada contohnya juga. Kompleksitas di sini juga ada contohnya. Bisa kita lihat. Nah, selanjutnya matrix multiplication menggunakan teknik D&Q. Yang pertama, divide membagi matriks A dan B menjadi 4 matriks. N per 2 kali N per 2. Conquer, kalikan 8 matriks tersebut secara rekursif. Combine, gabungkan hasilnya menggunakan 4 operasi penjumlahan. Nah, bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, Streisand method. Yang pertama, divide A and B to 4 matrix N per 2 dikali N per 2 size. Calculate 14 matrix of N per 2 kali N per 2 size using addition or subtraction operation. Kedua, conquer, recursively determine P. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang ketiga, combine the result of those 7 multiplication operation using 8 addition or subtraction operation. Nah, bisa kita lihat juga di bawahnya, seperti ini contohnya. Selanjutnya, dynamic programming, MCM. Apa itu dynamic programming? Dynamic programming, yang pertama, suatu teknik yang mirip dengan divide and conquer. Tetap menerapkan proses pembagian suatu masalah menjadi submasalah. Kemudian solusi dari submasalah disatukan.
jika teknik DNC generalisasinya adalah independen pada submasalah, sedangkan teknik DP generalisasinya adalah dependen pada submasalah. Submasalah pada teknik DP saling tergantung satu sama lain, sehingga dalam artian submasalah pada teknik DP saling mengerti solusi dari submasalah yang lain. Jadi apapun solusinya, yang optimal tidak masalah. Selanjutnya, optimization problem. Menemukan solusi dengan nilai optimal, maksimal atau minimal. Karakteristik dari optimization problem. Yang pertama, fungsi objektif. Yang kedua, solusi yang layak. Ada juga kendala dan solusi optimal. Typical step of DP. Yang pertama, mengkarakteristik struktur solusi optimal. Yang kedua, ada mendefinisikan nilai solusi optimal secara rekursif. Yang ketiga, ada menghitung nilai solusi optimal secara bottom up. Dan yang terakhir, menghitung solusi optimal dari informasi yang dihitung atau disimpan. Selanjutnya, dynamic programming untuk menyelesaikan permasalahan optimasi matrix chain multiplication. Nah, yang pertama ada matrix chain dengan contohnya di bawah ini. Selanjutnya, ada contohnya juga seperti yang ini. Dan jadi apa fungsi utama kasus MCM? Objective function, mencari nilai optimal untuk perkalian antar matriks. Fungsi yang kedua, feasible solution, berbagai syarat sembarang untuk dapat mengalihkan matriks-matriks tersebut. Yang terakhir ada optimal solution, jumlah perkalian paling sedikit agar bisa menghasilkan perkalian antar matriks. Caranya, yang pertama, menghitung jumlah tanda kurung dengan memeriksa semua kemungkinan tanda kurung. Intuitive brute force solution. Misalkan P atau N menyatakan jumlah kurung alternatif dari barisan N matrix, maka seperti ini penyelesaiannya. Selanjutnya contoh penyelesaian MCM. Misal diberikan matriks A1, A2, A3, dan A4 dengan ukuran sebagai berikut. A1 sama dengan 3 kali 2, A2 sama dengan 2 kali 4, A3 sama dengan 4 kali 2, A4 sama dengan 2 kali 5, akan dicari urutan perkalian matriks dengan biaya minimal. Operasi perkalian paling sedikit. Untuk menyelesaikan persoalan ini akan digunakan dua matriks C dan K yang berukuran 4 kali 4. Matriks C digunakan untuk menyimpan biaya tiap perkalian matriks, dan matriks K digunakan untuk menyimpan jalur yang telah dilewati. Nah, ada juga pengisian matriks dilakukan secara diagonal sebagai berikut. Nah, ini ada gambar ilustrasi untuk pengisian matriks C dan K ya. Tiap diagonal menambahkan 1, 2, 3, dan 4. Dimensi matriks disimpan ke dalam sebuah array S sebagai berikut. 3, 2, 4, 2, 5. Ini hasil perubahan dimensi menjadi array. Kemudian dilanjutkan dengan eksekusi tahap 1 sampai 4. Tahap 1 menghitung C1,1, C2,2, C3,3, dan C4,4. Nah, ini gambar hasil matriks tahap 1. Yang kedua, tahap 2 menghitung C1,2, C2,3, dan C3,4. Dan ini hasil matriks tahap 1 yang diselesaikan pakai cara 2 tadi. Perhatikan bahwa K1 dan 2 sama dengan 1 karena pada perhitungan C1,2 yang memberikan nilai terendah adalah saat K sama dengan 1. Begitu pula dengan K 2,3 dan 3,4. Nah, dan yang tahap 3 menghitung C 1,3 dan C 2,4. Bisa kita lihat di sini hasil matriks tahap 3. Nah, selanjutnya tahap 4 menghitung C 1,4. Nah, penjelasannya di bawah, K 1,4 sama dengan 3 karena yang memberikan nilai minimum adalah saat K sama dengan 3. Maka didapatkan nilai minimum operasi perkalian yang harus dilakukan adalah C 1,4 sama dengan 58. Urutan perkalian matriks didapatkan dari tabel K pada baris pertama dengan penjelasan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat K 1,4 sama dengan 4 menandakan pada perkalian matriks A sampai A4,4 akan dipisahkan oleh tanda kurung dan seterusnya sebagai berikut. Maaf jika agak tidak terlihat. Nah, ini hasilnya diperoleh dengan menggunakan grafik sebagai berikut. Dengan tiap daun menandakan matriks secara individual.
Selanjutnya graph. Apa itu graph? Graph adalah kumpulan titik node di mana maaf, saya agak turunkan sebentar videonya. Maaf jika tidak terlihat nah, graph adalah kumpulan dari titik node dan garis di mana pasangan titik node tersebut dihubungkan oleh segmen-segmen garis. Node ini biasa disebut simpul atau vertex dan segmen garis disebut ruas atau edge. Nah, bisa kita zoom kembali sampai di graph tadi. Nah, di sini G sama dengan P, E. Directed dan undirected graphic. Di sini yang A directed graphic bisa kita lihat seperti ini, dan yang di sebelahnya undirected graphic. Nah, bisa kita bedakan ya. Selanjutnya terminologi grafik. Yang pertama ada path, yang kedua ada cycle, yang ketiga ada tree. Ini contoh-contoh untuk grafiknya. Yang kita lihat sebelumnya adalah grafik tree. Nah, masalah pada grafik yang diselesaikan menggunakan algoritma. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama, minimum spanning atau pohon merentang. Pohon merentang adalah grafik yang diperoleh dengan memutus sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi di dalam graf awal tanpa mengurangi jumlah simpulnya. Nah, seperti ini contohnya, G1, T1, T2, dan T3. Ada juga minimum spanning tree. Optimization problem. Yang pertama, problem instance, a non-negative weight graph G. Yang kedua, feasible solution, any spanning tree. Yang ketiga, objective function. If T is spanning tree in G, then, nah di sini, jika T merupakan pohon merentang di dalam G, maka akan seperti ini. Yang terakhir ada optimal solution, minimum spanning tree. Selanjutnya, algoritma Kruskal. Pada algoritma Kruskal, data harus diurutkan dulu berdasarkan dari sisi dengan bobot terkecil ke terbesar. Selanjutnya, penentuan sisi yang terpilih didasarkan pada urutan bobot tersebut. Sisi dengan bobot sama dapat dipilih secara bersamaan atau dipilih sebagian secara sembarang dengan syarat tidak terjadi sirkuit di antara sisi-sisi yang terpilih tersebut. Nah, yang terakhir ada complexity theory, PVSNP. Ini materi terakhir dari DAA. Nah, definisinya. Polynomial time algorithm adalah algoritma yang kompleksitas waktu kasus terburuknya dibatasi oleh fungsi polinom dari ukuran masukannya. Nah, di sini ada contoh dari polinom dari N. Contoh persoalan sorting, persoalan searching, perkalian matriks. Seperti ini. Di luar itu, algoritmanya dinamakan non-polynomial time. Contoh TSP, integer knapsack problem, graphical ring, circuit Hamilton, partition problem, bin packing, integer linear programming. Selanjutnya terminologi. Dikaitkan dengan mesin Turing, sebuah persoalan dikatakan solvable jika terdapat mesin Turing yang dapat menyelesaikannya. Unsolvable jika tidak dapat dibuat mesin Turing untuk menyelesaikannya. Solvable problem dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama tractable, yang kedua intractable. Nah, di sini ada P-problems. P-problems adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan P. Contoh persoalan mencari apakah sebuah key terdapat di dalam sebuah larik adalah P-problems. Yang kedua, NP-problems. Non-deterministic polynomial. Polynomial time non-deterministic algorithm adalah algoritma non-deterministik di mana tahap verifikasinya adalah algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. NP-problems adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinom. Selanjutnya, NP-complete problem. Nah, di sini definisi NPC. Sebuah persoalan X dikatakan NPC jika X termasuk ke dalam kelas NP2.
Setiap persoalan di dalam NP dapat direduksi dalam waktu polinom menjadi X NPC P NP. Untuk menunjukkan bahwa X adalah NPC, caranya adalah sebagai berikut. Tunjukkan bahwa X adalah anggota NP. Pilih instance Y dari sembarang persoalan NPC. Tunjukkan sebuah algoritma dalam waktu polinom untuk mentransformasikan atau mereduksi Y menjadi instance persoalan X. Nah, seperti ini. P1, P2, P3, P4 menuju ke Y persoalan NPC yang dipilih. Dah, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.